Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu subbab dari teknologi proses karbohidrat lanjut, dalam hal ini adalah pati, yaitu tentang modifikasi pati. Ya, modifikasi ini telah berkembang pesat ya, terkait dengan berbagai macam kelemahan ataupun mungkin kekurangan dari berbagai macam jenis pati, mungkin kurang tahan panas, mungkin tidak mudah larut air, tidak mudah mengikat minyak, dan sebagainya, sehingga diperlukanlah berbagai modifikasi ataupun rekayasa untuk mengubah karakteristik native start ataupun pati alami tersebut menjadi modified start yang memiliki karakteristik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebagai pendahuluan ini barangkali mengulas sedikit terkait dengan salah satu karakteristik pati ya. Pati sumbernya cukup banyak, ada dari umbi-umbian, ada dari biji-bijian, ada dari batang, dan sebagainya. Tapi kurang lebih sumber terbesarnya adalah dari biji-bijian, terutama serealia, dan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, garut, kentang, dan sebagainya. Nah, secara umum karakteristik pati dari umbi-umbian ini adalah yang A, ini hanya ilustrasi ya. Kemudian yang A ini adalah pati dari padi-padian, sedangkan yang B ini adalah pati dari umbi-umbian. Bedanya adalah pada padi-padian ini lebih rapat, molekulnya lebih rapat atau rantai-rantai amilosa amilopektinnya lebih rapat. Karena apa? Biasanya adalah dari padi-padian atau biji-bijian atau serealia itu banyak mengandung amilosa yang rantainya lurus sehingga strukturnya lebih kompak. Sedangkan yang dari umbi-umbian seperti pati singkong, pati garut, pati kentang, ini karena dia relatif memiliki amilopektin yang lebih banyak secara umum ya. Secara umum memiliki amilopektin lebih banyak, sehingga karena amilopektin itu merupakan struktur yang bercabang, maka akan membentuk struktur yang berongga. Banyaknya struktur cabang tersebut membentuk rongga. Nah inilah akhirnya kalau sekilas ketika kita merebus beras dengan merebus singkong atau merebus kentang, biasanya akan lebih cepat matang yang umbi-umbian. Karena dia strukturnya berongga sehingga dia akan mudah mengikat air ataupun menyerap air dan mudah mengalami gelatinisasi dibandingkan dengan yang padi-padian. Ini hanya secara umum. Namun demikian beberapa padi-padian tertentu ataupun umbi-umbian tertentu juga memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dari jenis patinya. Nah, pada setiap pati pasti akan tersusun oleh amilosa ataupun amilopektin, yang mana monomer terkecilnya atau unit penyusun terkecilnya adalah glukosa. Nah, glukosa tersebut berikatan dengan ikatan glikosidik. Jika ikatannya 1414 berarti adalah C nomor 1 dengan C nomor 4. Ini kan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, jika C nomor 1 ini berikatan dengan C nomor 4 dari glukosa yang lain, maka dia rantainya akan lurus seperti ini. Nah, ini akan lurus membentuk suatu amilosa. Dan sedangkan kalau ada berikatan antara C nomor 1 dengan C nomor 6, maka dia akan membentuk suatu percabangan. Yaitu kita kenal sebagai ikatan 16 glikosidik, yang kita sebut sebagai percabangan dari amilopektin. Nah, uniknya dari penyusun pati ini, baik dia berupa amilosa ataupun amilopektin, pasti memiliki gugus hidroksil bebas yang banyak. Seperti ini ya. C nomor 2 ini hidroksil, C nomor 3 juga mengandung gugus hidroksil bebas. Kemudian di sini juga ada mengandung gugus hidroksil lagi. Namun demikian, C nomor 2 ini mengandung gugus hidroksil yang paling reaktif. Paling reaktif. Karena apa? Dia berada di paling luar.
Sedangkan kalau C nomor 3 ini kan ada agak di dalamnya. Jadi kalau dia nanti akan ketemu dengan suatu substrat ataupun suatu senyawa lain yang bisa bersifat reaktif, maka yang akan mudah bereaksi duluan biasanya adalah C nomor 2. Nah, kemudian pentingnya apa ini C nomor 2 ini atau gugus hidroksil pada C nomor 2 ini? Ini nanti akan sangat berperan terutama kalau kita melakukan modifikasi pati dengan menambahkan gugus-gugus senyawaan tertentu atau gugus fungsional tertentu. Maka dia yang paling mudah adalah akan bereaksi pada gugus hidroksil pada C nomor 2. Ini kecenderungannya ya. Misalnya kita mau membuat pati asetat, pati hidroksipropil, pati butirat, mungkin pati cross-linking dengan fosfor oksiklorid dan sebagainya. Nah, yang paling mudah diikatkan adalah pada C nomor 2 ini. Nanti akan kita lihat pada proses modifikasinya. Ini hanya pengenalan dulu. Nah, gugus hidroksil pada pati tersebut peranannya adalah diantaranya ini sebagai pembentuk ikatan antar monomer tadi ya. Kalau 1,4 berupa amilosa, 1,6 berarti membentuk percabangan membentuk amilopektin yang nanti strukturnya akan lebih berongga. Kemudian gugus hidroksil ini juga membentuk ikatan intramolekuler. Ikatan intramolekuler artinya bahwa pada suatu rantai amilosa yang lurus tadi, ya struktur dasarnya kan lurus ya. Tapi antar gugus hidroksil tersebut akan berinteraksi membentuk suatu ikatan hidrogen sehingga yang awalnya rantainya lurus dia akan berpuntir seperti spiral, Nah, itu sehingga membentuk bangunan puntiran spiral atau sering juga disebut sebagai heliks. Itu ya. Itu akibat adanya interaksi gugus hidroksil dari satu rantai amilosa ataupun pada satu rantai amilopektin, baik amilosa ataupun amilopektin, nanti juga membentuk suatu puntiran. Gitu. Kemudian ikatan hidrogen ini juga membentuk intermolekuler. Artinya antara amilosa 1 dengan amilosa yang lain, antara heliks amilosa 1 dengan heliks amilosa lain atau dengan heliks amilopektin yang lain, itu juga akan memberikan interaksi ikatan hidrogen dari gugus-gugus hidroksil ini, yang nanti akan menentukan kekompakan atau kecenderungan dia mudah mengalami kristalinisasi. Jadi kalau dia berinteraksi maka dia akan makin kompak sehingga dia akan membentuk struktur kristalin yang makin kokoh. Itulah mengapa kalau ada percabangan ya jaraknya kan akan menjadi jauh ya. Meskipun ada juga percabangan kemudian ada amilosa tapi jaraknya menjadi jauh sehingga kristalinitasnya menjadi rendah atau menjadi lebih amorf. Kemudian ini juga membentuk ikatan dengan gugus lain. Jadi gugus hidroksil ini juga bisa mengikat dengan gugus lain. Nah, ini yang akhirnya terjadi seperti modifikasi secara alami. Dari sananya itu sudah seperti itu. Misalnya adalah pati kentang. Pati kentang itu secara alami, gugus hidroksil tersebut ada yang tergantikan dengan gugus fosfat. Sehingga pati kentang memiliki gugus fosfat yang kemudian membentuk suatu percabangan yang amorf. Itulah mengapa akhirnya kalau pati kentang itu dimasak itu sangat cepat sekali matangnya. Lebih cepat daripada umbi-umbian yang lain atau bahkan dibandingkan dengan serealia. Kalau merebus kentang itu akan sangat cepat gitu. Ya, viskositasnya akan sangat tinggi. Patinya akan sangat tinggi viskositasnya karena fosfat ini juga secara tidak langsung juga akan berkontribusi pada pembentukan ikatan silang. Karena fosfat ini nanti kan punya 3 tangan ya, 3 tangan yang bebas, yaitu nanti akan bisa membentuk ikatan silang dengan komponen lain. Nah, dari peranan dari gugus hidroksil tadi, maka gugus hidroksil tadi akan berpengaruh besar terhadap ketahanan granula pati. Jadi struktur dari kekompakan pati, struktur dari kristalinitas pati itu sangat ditentukan oleh gugus hidroksil tadi.
Nah, namun demikian selain gugus hidroksil, kekompakan atau ketahanan granula pati tersebut untuk tidak mudah mengalami gelatinisasi atau tidak mudah rusak, itu juga ditentukan oleh beberapa komponen lain. Di antaranya misalnya ini, amilopektin. Nah, ini juga berperan. Panjang rantai utama, panjang rantai cabang, jumlah rantai cabang, tiap percabangan pada rantai utama, jarak antar percabangan itu juga akan menentukan tadi ya, yang struktur amorf atau struktur berongga dari pati tersebut. Makin banyak amilopektin atau makin banyak percabangan ini ya tentu makin amorf, makin berongga. Kemudian adanya pembentukan ester kompleks dengan amilosalipida. Jadi bisa dengan gugus hidroksil tadi nanti akan berinteraksi dengan minyak membentuk amilosalipid atau sering dikenal sebagai amilolipid. Nah, kemudian juga dari asetetogranulanya. Jadi masing-masing jenis pati itu nanti akan memiliki bentuk dan ukuran granula yang berbeda-beda. Nanti bisa mungkin sudah dibahas terkait dengan berbagai macam bentuk ya. Ada yang bentuknya itu lonjong, ada yang bentuknya cenderung bulat, ada yang bentuknya seperti kecil-kecil seperti serpihan. Nah, itu terutama kalau dari pati-pati biji-bijian ya, dari serealia itu relatif patinya kecil-kecil seperti serpihan gitu, tapi dia sangat kuat, tidak mudah tergelatinisasi dibandingkan dengan pati dari pati kentang atau mungkin pati singkong itu bentuknya lebih besar-besar sehingga dia tidak kuat atau relatif mudah mengalami gelatinisasi. Kalau dipanaskan itu dengan air, dikasih air kemudian dipanaskan, dia akan mudah mengalami gelatinisasi, itu pemecahan granula. Granula akan menyerap air, membengkak dan kemudian pecah. Nah itu. Kemudian tingkat kerusakan atau perubahan awal. Kondisi awal dari pati juga tentu akan menentukan ketahanan granula pati. Misalnya ada pati yang mengalami damage akibat proses penepungan dengan grinding atau dengan hammer mill dan sebagainya, itu tentu juga akan mempengaruhi ketahanan granula pati. Kemudian hidrolisis enzimatik, ini juga tentu akan menentukan ketahanan granulanya. Misalnya produksi pati, kan itu pengeringannya ada yang menggunakan sinar matahari, ada yang menggunakan oven. Kalau menggunakan oven barangkali ya hanya 3-4 jam sudah selesai. Tapi kalau menggunakan matahari mungkin bisa 2-3 hari. Bahkan kalau mendung mungkin bisa sampai 4 hari mungkin ya, seperti itu, atau bahkan seminggu. Nah, sehingga pada proses pengeringan dengan sinar matahari atau menggunakan cara tradisional tersebut sangat besar atau sangat mudah terjadinya hidrolisis enzimatis. Gitu. Jadi karena basah nggak kering-kering, nah itu maka akan ada mikroba yang mungkin sempat tumbuh, kemudian menghasilkan enzim amilase karena dia akan memanfaatkan substrat patinya tersebut untuk makanannya dengan mengeluarkan enzim amilase, sehingga nanti akan ada sejenis hidrolisis parsial atau sedikit hidrolisis pada pati yang pengeringannya secara alami menggunakan matahari tersebut. Nah itu juga menyebabkan nanti patinya tadi tidak kokoh, barangkali sudah ada yang berlubang-lubang, gitu. Tapi bukan berarti itu tidak bagus ya, semuanya ada plus minusnya, tergantung nanti kebutuhan menggunakannya untuk apa. Gitu. Jadi kalau pada karakteristik pati itu jangan diklaim bahwa ini lebih bagus, ini lebih jelek, tidak boleh, karena ya tergantung pemanfaatannya. Kalau untuk membuat bubur misalnya, yang kita pengennya cepat mateng, cepat masak dan sebagainya, ya tentu ketahanan granula pati yang rendah ini akan dikehendaki akan sangat bagus, itu sehingga bikin buburnya mudah. Tapi kalau untuk misalnya pati tersebut digunakan untuk sebagai pengental pada produk yang disterilisasi dengan autoclave misalnya untuk saus sardin atau saus makrel yang di autoclave atau mengalami proses retorting, ya maka kita menghendakinya jangan yang mudah rusak, tapi kita cari yang tahan pada suhu tinggi tersebut. Kemudian peningkatan ikatan hidrogen karena pemanasan kering, ini juga bisa terjadi ya. Jadi selama pemanasan itu juga
akan terjadi pengurangan air, granula pati mungkin bisa mengalami pengerutan dan sebagainya. Nah, sehingga ikatan hidrogen tersebut juga akan terbentuk bisa lebih banyak, sehingga akan mempengaruhi kekuatan granula. Nah, ini perubahan viskositas dispersi pati selama pemanasan. Ya, yang dimaksud dengan ketahanan tadi nanti akan ada erat kaitannya dengan bagaimana perilaku pasting properties atau perubahan viskositas pati selama proses pemanasan. Mungkin sudah dibahas sebelumnya pada karakteristik pati, kita kenal dengan pasting properties yang digambarkan pada suatu kurva amilografi. Kurva amilografi ini ya. Bagaimana perjalanan pati ketika diberi air kemudian dipanaskan. Akan mengalami pembengkakan, terjadi peningkatan viskositas, nah ini ya dari 50 ke 95. Kemudian sampai akhirnya granula yang membengkak ini pecah. Nah, itulah yang disebut gelatinisasi, sehingga viskositasnya langsung drop. Nah, kemudian ketika suhu 95 ini didinginkan ke suhu 50, maka akan terjadi yang namanya retrogradasi atau rekristalisasi kembali. Amilosa amilopektin yang sudah pada keluar itu akan menyusut atau mengalami rekristalisasi sehingga viskositasnya meningkat kembali. Nah, ini pola dasar dari suatu pasting properties suatu pati atau pati alami lah ya, seperti itu. Secara umum seperti ini. Tinggal nanti ada beberapa yang suhu puncaknya ini sangat tinggi. Ada yang suhu puncaknya agak rendah. Ada yang puncaknya sangat rendah dan sebagainya. Kemudian juga ini breakdown-nya pada saat mengalami gelatinisasi, ada yang viskositasnya itu drop-nya sangat curam, ada yang sedikit curam. Nah, itu tergantung dari jenis-jenis patinya. Nah, dari sana nanti ini akan sangat menentukan sekali karakteristik pati yang kita peroleh. Dan dari kurva amilografi inilah kita banyak belajar atau kita banyak mengotak-atik ya untuk memperoleh karakteristik pati sesuai yang kita kehendaki. Misalnya, kita jangan jangan memperoleh pati yang memiliki breakdown. Jadi dia naik terus meskipun sudah tergelatinisasi tapi tidak drop. Naik terus. Bisa tidak? Bisa gitu ya. Jadi dia kurvanya naik terus gitu ya. Dipanaskan naik terus, didinginkan tetap naik terus. Artinya dia tahan terhadap perlakuan suhu. Itu bisa. Kemudian misalnya kita pengen menghendaki viskositasnya sangat tinggi, tapi breakdown-nya sangat curam, juga bisa. Atau menghendaki ini, retrogradasinya jangan terlalu tinggi, artinya rekristalisasinya kita hambat, kita turunkan, jangan terlalu tinggi. Bisa tidak? Bisa. Nah, gitu jawabannya bisa. Nah, ini ya, ini beberapa kurva yang berbeda-beda tadi. Kurva dasarnya adalah seperti ini, naik, turun, naik lagi. Nah, ini. Ada yang naiknya, turunnya sedikit. Ada yang naik sangat tinggi, turunnya jauh. Seperti pada potato starch ya, pati kentang tadi, karena dia punya gugus fosfat secara alami, ini menyebabkan viskositasnya sangat tinggi. Tapi begitu tergelatinisasi, dia dropnya juga sangat curam. Nah, sekarang kita masuk pada modifikasi secara spesifik ya, secara spesifik. Jadi nanti ada beberapa pengelompokan modifikasi pati ini. Ada yang kita kenal sebagai modifikasi fisik, jadi hanya menggunakan perlakuan fisik. Perlakuan fisik seperti apa? Biasanya menggunakan proses hidrotermal. Hidrotermal, jadi diberi air dan dipanaskan. Nah, tinggal nanti perlakuannya bagaimana, airnya seberapa banyak, airnya seberapa sedikit, kemudian termalnya juga suhunya seberapa tinggi, suhunya seberapa rendah, suhunya apakah melewati gelatinisasi, suhunya apakah kurang dari suhu gelatinisasi. Kemudian itu tentu juga tergantung juga waktunya, seberapa lama proses modifikasi itu dilakukan. Nah, ini artinya ini hanya menggunakan proses fisik KW. Tidak ada penambahan
reagen ataupun senyawaan tertentu atau penambahan gugus tertentu. Jadi hanya mengandalkan nanti juga perubahannya pun juga perubahan secara fisik gitu. Secara fisik itu misalnya apa ya tadi, misalnya bentuknya yang awalnya kristalin jadi amorf atau dari amorf jadi kristalin, itu kan perubahan fisik ya. Gitu. Kemudian juga bagaimana karakteristik dari pati-pati tersebut terhadap panas seperti apa, apakah nanti dia mudah hancur atau tetap kokoh, nah seperti itu. Baik modifikasi maupun sifat-sifatnya nanti juga biasanya yang berpengaruh atau yang dipengaruhi adalah ya sifat-sifat fisik, meskipun sifat kimia juga bisa saja terjadi dengan modifikasi fisik ini. Yang kita bahas nanti hanya secara umum ya, secara umum untuk pengenalan dulu. Sedangkan secara spesifik lebih lanjut lagi, karena fisik ini juga nanti macam-macam. Dan pemanfaatan juga nanti macam-macam. Misalnya dengan annealing, dengan heat moisture treatment, dengan microwave treatment, misalnya dengan apalagi dual retrogradation, kemudian dengan pre-gelatinisasi dan sebagainya, itu banyak. Itu nanti pemanfaatan juga berbeda-beda. Ini kita bahas dulu secara umum. Nah, secara spesifiknya nanti akan kita bahas pada pengolahan lebih lanjutnya atau aplikasinya, aplikasi di industrinya. Ini ada fisik, kemudian nanti yang kedua adalah kimiawi, dan yang ketiga nanti ada enzimatis. Dalam enzimatis juga kita kenalkan dengan mikrobiologis, karena mikrobiologis itu juga dekat dengan enzimatis, artinya mikroba yang tumbuh nanti akan menghasilkan enzim, dan enzimnya juga akan mempengaruhi karakteristik pati tersebut. Ya, untuk modifikasi fisik dulu. Ini sering dikenal tadi adalah dengan istilah modifikasi hidrotermal, ini yang paling banyak. Bagaimana kaitannya modifikasi fisik ini dengan hidrotermal ini terhadap sifat fungsional? Sifat fungsional itu terkait dengan misalnya dengan kemudahan dia mengalami gelatinisasi, kelarutannya, kemudian kemampuannya mengikat air, mengikat minyak, dan sebagainya itu ya. Sifat-sifat fungsional ataupun sifat-sifat bagaimana pati tersebut berperan pada sistem bahan pangan ataupun bahan-bahan hasil pertanian. Nah ini, secara umum modifikasi hidrotermal itu terdiri dari 3 macam yang utama, yaitu adalah heat moisture treatment, sering disebut sebagai HMT, kemudian annealing, disingkat sebagai ANN, annealing ya. Kemudian ada satu lagi adalah dual retrogradation, ataupun nanti dengan pre-gelatinisasi. Jadi pre-gelatinisasi atau dual retrogradation, atau retrogradation gitu. Nah, secara umum modifikasi hidrotermal ini akan menyebabkan penurunan swelling power dan kelarutan. Karena hidrotermal ini kebanyakan kalau HMT dengan annealing ini dibuat bagaimana suatu pati tersebut diberi perlakuan panas tetapi tidak sampai mengalami gelatinisasi. Gitu ya. Jadi dia diberi perlakuan panas tetapi tidak mengalami gelatinisasi. Caranya bagaimana? Misalnya kalau heat moisture treatment. Kalau heat moisture treatment ini panasnya sangat tinggi sampai di atas suhu gelatinisasi, misalnya adalah sekitar 100 atau 110 derajat Celcius. Loh, tapi kok tidak mengalami gelatinisasi, bagaimana caranya? Yaitu adalah airnya dibatasi. Gitu. Jadi dia hanya sampai membengkak. Membengkak, habis itu airnya habis. Ya dia tidak akan bisa membengkak lebih lanjut karena airnya dibatasi. Gitu. Tetapi suhunya tinggi. Nah, ini menyebabkan pati ini seperti mengalami treatment treatment untuk melatih dirinya supaya lebih kuat gitu ya. Supaya bisa dia adaptasi dengan suhu tinggi. Nah, sehingga dia nanti akan menjadi lebih tahan panas gitu. Sedangkan yang annealing, ya ini kebalikannya. Kalau annealing airnya dibuat sangat banyak, berlebih. Tapi dia tidak akan tergelatinisasi karena kita buat suhunya di bawah suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi pati itu berkisar sekitar mulai dari 60 sampai 80 derajat
Sekitar itu, tergantung dari jenis patinya. Nah, ini kita buat suhunya di bawah 60, misalnya 50 atau 55 atau bahkan mungkin 45, seperti itu. Sehingga dia menyerap air untuk membengkak, tapi panasnya terbatas, sehingga ya nggak sampai tergelatinisasi, tidak sampai pecah, seperti itu. Kecuali kalau yang pregelatinisasi, ya pregelatinisasi itu memang sengaja dibuat tergelatinisasi dulu, kemudian baru dilakukan pengeringan seperti itu. Nah, oleh sebab itu HMT dan annealing ini yang sebenarnya sebagai hidrotermal ini akan menyebabkan penurunan swelling power dan kelarutan. Artinya pati tadi karena sudah sempat pernah mengalami pembengkakan, kemudian dikeringkan mengalami pengerutan kembali, maka dia akan menjadi kristalnya itu lebih kuat, struktur kristalnya akan lebih kuat, atau derajat kristalinitasnya bisa akan meningkat, sehingga apa? Kemudahan dia mengalami gelatinisasi itu menjadi rendah, dan kemudahan dia untuk larut juga menjadi rendah, atau kalau dalam bahasa umum ya granulanya ini menjadi kuat, granulanya ini menjadi kuat, sehingga tidak mudah mengalami swelling dan tidak mudah larut. Hasil tidak selalu sama. Nah, ini uniknya adalah modifikasi pati ini hasilnya sering kadang mengalami bertolak belakang. Beberapa kondisi itu bisa menyebabkan bertolak belakang, misalnya swelling power-nya malah meningkat atau kelarutannya meningkat, itu bisa. Nah, ini tergantung dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi, mulai dari jenis patinya, kemudian dari perlakuan suhu dan kondisi airnya dan sebagainya. Ini bisa terjadi. Faktor krusialnya adalah suhu dan kelembaban. Jadi dalam hal ini adalah ya tadi seberapa suhu itu diatur dan seberapa kadar air atau kelembaban itu diatur. Ini akan sangat berpengaruh. Sedangkan pemilihan jenis metode misalnya kemudian dilakukan siklus itu berulang gitu ya, dilakukan 2 kali. Heat moisture treatment dikeringkan, kemudian heat moisture treatment lagi dikeringkan, heat moisture treatment dikeringkan sampai mungkin 2 atau 3 kali siklus. Nah, itu tidak terlalu banyak berpengaruh ternyata kalau dari beberapa penelitian. Tapi yang berpengaruh besar adalah justru perlakuan suhu dan kelembaban atau pengaturan kadar airnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan morfologi atau bagaimana bentuk granula tersebut dipengaruhi akibat proses hidrotermal ini, baik heat moisture treatment ataupun annealing. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan ini perubahan morfologi granula pati ini mengalami sedikit perubahan. Perubahan yang sering terjadi itu adalah kaitannya dengan permukaan granulanya. Biasanya pati alami permukaan granulanya itu mulus, halus gitu ya, bulat-bulat atau lonjong-lonjong gitu. Nah, dengan perlakuan heat moisture treatment ataupun annealing, ini dapat mengubah permukaan tadi menjadi sejenis mengkerut atau bahkan terjadi suatu retakan, gitu ya. Karena dipanaskan, membengkak, kemudian dikeringkan, menyusut lagi. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan suatu pengkerutan, permukaannya menjadi lebih tidak mulus, kemudian juga bahkan sampai mengalami keretakan, atau bahkan ada juga yang sampai berongga ketika prosesnya mungkin dilakukan bersiklus dan sebagainya. Kemudian pola birefringent. Pola birefringent ini secara alami pati itu ternyata kalau dilihat di bawah sinar terpolar atau di bawah mikroskop yang cahayanya itu mengalami polarisasi, itu ternyata pati yang bentuknya lonjong tadi itu sebenarnya seperti terbelah. Ada 2 garis melintang. Jadi seperti terbelah menjadi 4. Gitu. Tetapi dengan perlakuan hidrotermal ini, garis melintang tadi itu ada yang berkurang atau tidak terlalu kontras seperti itu, karena apa ya tadi mungkin sempat membengkak.
ciri khas dari birefringent ini adalah kalau pati ini mengalami pembengkakan, dia garis birefringentnya akan makin pudar-pudar dan kemudian saat tergelatinisasi atau pecah, maka birefringent itu hilang sempurna atau habis, tidak ada lagi. Nah, kalau ini karena tidak sampai tergelatinisasi maka hanya memudar gitu ya. Ini mengalami penurunan. Tapi juga ada yang tidak mengalami perubahan. Kalau misalnya pembengkakannya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Makanya tergantung dari proses modifikasi yang dilakukan. Banyak faktor di sana. Nah, ini salah satu contoh sifat morfologi pati yang diberi perlakuan heat moisture treatment ataupun annealing gitu ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, kurang lebih begini. Untuk A ini yang alami, yang paling atas. Nah, ini mulus ya permukaannya. Ketika diberi perlakuan yang B, ini adalah yang heat moisture treatment, maka di sana ini terjadi seperti mengkerut. Granulanya mengkerut, bahkan ada terjadi retakan. Terjadi retakan. Tapi granulanya nggak pecah, masih bentuknya bulat-bulat lonjong, tapi terjadi pengkerutan dan retakan. Kemudian yang C ini yang annealing. Nah, ini annealing tidak terlalu banyak berubah. Artinya secara morfologi mungkin sekilas tidak banyak berubah. Artinya pengkerutan ataupun retakan itu tidak terlalu banyak. Karena annealing ini suhunya itu rendah, hanya sekitar 50 derajat. Sehingga kerutan atau retakan tidak terlalu banyak terlihat. Kemudian kalau dikombinasikan HMT annealing atau bahkan dibalik annealing HMT, nah ini bisa menyebabkan beberapa kerutan-kerutan, terutama akibat proses heat moisture treatment itu. Ini lihat di bawah mikroskop ini ya, mikroskop SEM ya, scanning electron microscope. Nah, ini juga contoh lain dari beberapa perubahan akibat proses modifikasi hidrotermal. Tapi secara umum itu adalah terjadinya pengkerutan dan retakan, terutama pada heat moisture treatment. Yang tadi, airnya terbatas tapi suhunya tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian kalau pada pasting properties atau perubahan viskositas dengan perlakuan suhu, ini yang dengan amilografi tadi ya. Ketika dilakukan proses moisture treatment HMT ya, ini terjadi perubahan ini. Native startnya awalnya ini dia naik, kemudian tergelatinisasi drop, kemudian didinginkan naik lagi. Tapi kalau dilakukan heat moisture treatment, ini kurvanya berubah. Dia lebih sulit tergelatinisasi, artinya lebih lambat ya, lebih lambat. Waktunya lebih lama untuk mengalami dia perubahan viskositas. Dan kemudian ini setelah naik, dia tidak drop. Setelah tergelatinisasi tidak drop, bahkan ini naik terus gitu ya. Naik terus, dipanaskan, didinginkan tetap naik terus. Nah, ini sehingga pati-pati heat moisture treatment ini sering nanti digunakan untuk aplikasinya pada bahan-bahan yang diberi perlakuan panas atau suhu tinggi. Sehingga dia nanti viskositasnya tidak drop, bahkan viskositasnya tetap naik, tetap tinggi. Ya tadi misalnya pada saus sarden, saus makrel, nah ini bisa menggunakan pengentalnya itu adalah pati heat moisture treatment. Sedangkan yang annealing ini annealing bisa dilihat bahwa dia tetap ada breakdown-nya, tetapi breakdown-nya tidak separah native-nya. Yang native kan yang ini NS ini, native start. Nah, ini kan drop-nya parah. Nah, kalau diberi annealing, dia tetap ada breakdown, tetapi breakdown-nya lebih rendah. Nah, gitu ya. Breakdown-nya tidak separah alami. Dengan kata lain, annealing ini bisa meningkatkan stabilitas terhadap panas, tetapi breakdown tetap masih ada. Nah, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan kristalinitas atau derajat kristallinity.
Dari derajat kristalinitasnya atau indeks kristalinitasnya, ini hasil yang diperoleh cukup beragam. Cukup beragam, artinya ada yang naik, tapi juga ada yang turun, begitu, macam-macam. Nah, untuk melihat derajat kristalinitasnya bisa dilakukan dengan analisis menggunakan X-ray diffraction atau XRD. Nanti akan diperoleh X-ray diffractogram untuk menunjukkan bagaimana derajat kristalinitasnya ditunjukkan dengan puncak-puncak yang terbentuk. Makin tinggi puncak-puncak yang terbentuk, maka derajat kristalinitinya atau kemudian dia mengalami kristalinitas itu lebih tinggi. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya. Ini relatif beragam untuk derajat kristalinitas pada pati dengan hydroxyapatite treatment. Kemudian thermal properties, kaitannya dengan bagaimana dia pada thermal properties kemudian dia meleleh, ataupun dia juga bisa juga kaitannya dengan kemudian dia mengkristal. Ini. Pada thermal properties umumnya dengan HMT ini bisa mengalami peningkatan suhu gelatinisasi. Tapi ada juga penelitian yang lain yang malah menunjukkan penurunan suhu gelatinisasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bisa terjadi hasilnya itu bertolak belakang terjadi. Ini ada yang penurunan entalpi pemanasan, tapi ada yang peningkatan entalpi pemanasan. Gitu. Secara umumnya adalah penurunan, tapi ada juga yang meningkat. Bahkan ada yang tidak ada terjadi perubahan, ya, gitu. Jadi macam-macam, faktornya sangat banyak pada modifikasi pati ini. Inilah uniknya dan ya seninya pada proses modifikasi tersebut. Tapi ada hasil umum, ada hasil yang jarang gitu ya. Tapi secara umumnya adalah bahwa heat moisture treatment atau hidrotermal ini akan meningkatkan suhu gelatinisasi, kemudian akan meningkatkan dia kristalinitasnya, kemudian jika dia akan meningkatkan suhu pelelehannya gitu jika dipanaskan sampai meleleh. Gitu. Itu sekilas terkait dengan modifikasi fisik. Modifikasi fisik masih banyak sebenarnya, masih ada seperti dual retrogradation atau dengan preglatinisasi yang sering dipakai untuk membuat makanan instan. Nah, itu ya. Jadi dibuat terglatinisasi dulu sehingga nanti kena air dingin saja dia sudah juga bisa terglatinisasi kembali. Gitu. Nah, sebelum dilanjutkan modifikasi kimiawi pati, ada kuis terkait dengan modifikasi fisik tadi, supaya nanti dijawab sebagai konfirmasi sudah mengikuti kuliah ini ya. Kuis yang pertama yaitu adalah apa perbedaan modifikasi antara heat moisture treatment atau HMT dengan annealing atau ANN tadi. Perbedaan modifikasi fisik secara heat moisture treatment atau HMT dengan annealing atau ANN. Bedanya apa? Karena itu tadi ada yang tertolak belakang tadi ya. Silahkan nanti bisa dijawab. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan modifikasi kimiawi pada pati. Namanya juga modifikasi kimiawi, berarti nanti di sini kita akan banyak bekerja dengan menambahkan reagen tertentu untuk menambahkan gugus fungsi pada pati. Terutama tadi gugus hidroksi pada C nomor 2, terutama itu ya. Nah, ini pati alami secara umum, bagaimana pasting properties-nya tadi. Ini potato atau pati kentang, ini ciri khasnya adalah suhu gelatinisasinya sangat tinggi sekali. Ini suhu puncak gelatinisasinya sangat tinggi, tapi memiliki breakdown juga yang sangat curam. Kemudian retrogradasinya relatif stabil, tidak terlalu tinggi. Artinya didinginkan dia tidak
tidak drastis ya, tapi cukup stabil. Sedangkan tapioka ini sedikit di bawahnya. Breakdown-nya juga ada, tapi tidak separah kentang. Retrogradasinya ini jauh lebih stabil dibanding kentang tadi. Kemudian maizena atau dari pati jagung, ini gelatinisasinya suhunya puncak gelatinisasinya ini lebih rendah, tetapi lebih stabil, bahkan retrogradasinya lebih tinggi daripada suhu gelatinisasi awalnya. Dan gandum, nah, gandum juga lebih stabil lagi. Dia dipanaskan naik terus, turunnya hanya sedikit, dan kemudian retrogradasinya, viskositasnya juga lebih tinggi daripada suhu gelatinisasinya. Nah, ini ciri khas awalnya. Kemudian dengan modifikasi kimia kita bisa mengotak-atik ini semua. Bisa mengotak-atik semua dengan penambahan gugus-gugus fungsional secara kimiawi. Nah, ini kelebihan dari modifikasi kimiawi adalah ke sana. Signifikansi hasil yang diperoleh itu bisa sangat tinggi. Kita bisa mengubah pati kentang yang awalnya seperti ini itu menjadi mirip seperti pati gandum. Bisa. Gitu ya. Ini kelebihannya dengan modifikasi kimiawi. Atau sebaliknya, gitu. Itu juga bisa. Kelebihannya itu. Jadi karena kalau modifikasi kimiawi ini dengan penambahan gugus itu perubahan itu akan sangat signifikan. Nah, modifikasi kimiawi yang terjadi secara alami tadi sempat disinggung adalah pada pati kentang ya. Pada pati kentang itu gugus hidroksil pada C nomor 6 ini mengandung gugus fosfat gitu ya. Mengandung gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini karena dia memiliki 3 tangan bebas nanti bisa berikatan lagi dengan yang lain membentuk suatu ikatan silang secara alami. Nah, ini kelebihan dari pati kentang. Ini sehingga nanti bisa membentuk struktur berongga. Karena ini ikatan silangnya ini nanti seperti amilopektin tadi ya, banyak gitu ya, menjadi percabangan banyak sehingga struktur berongganya juga banyak. Nah, ini struktur dari amilosa amilopektin tadi kan ini amilosa itu yang lurus, kemudian ada percabangan maka akan membentuk suatu amilosa lagi tapi pada jalur yang berbeda. Seterusnya ini hanya struktur dasar ya. Nah, kemudian inilah yang nanti kemudian akan berinteraksi dan seterusnya. Interaksi-interaksi ini bisa kita ubah dengan modifikasi-modifikasi kimiawi sehingga nanti karakteristiknya akan berubah. Nah, modifikasi kimiawi alami tadi terjadi pada pati kentang yang dengan adanya penambahan fosfor ya. Sehingga pada pati kentang ini akan terbentuk pati ester fosfat pada C nomor 6. Gugus hidroksi nomor 6 itu mengikat fosfat. Kemudian selain pada pati kentang yang mengandung gugus fosfat, ada juga pati yang lain seperti misalnya pati ganyong itu mengikat fosfat dan kalsium. Jadi ada 2 mineral yang berikatan dengan pati ganyong. Pati ganyong atau pati, kalau di Jawa itu juga sering menyebut midro itu ya. Tanaman midro itu, nah itu juga ada yang menyebut ganyong. Kemudian pati pisang. Nah, kalau pati pisang ini patinya secara alami banyak berikatan silang. Ya, nih. Jadi unik. Jadi secara alami bisa saja ini membentuk ikatan silang tanpa adanya penambahan gugus-gugus garam polivalensi ya. Jadi meskipun tidak ada garam polivalensi ini juga bisa membentuk ikatan silang pada pati pisang. Itulah mengapa akhirnya kalau pati pisang itu juga sering dikenal sebagai pati yang daya cernanya itu lambat atau rendah. Daya cernanya lambat atau rendah. Sehingga kalau lambat atau rendah, maka dia tidak akan memberikan respon glukosa yang tinggi. Gitu. Jadi kita makan itu tidak langsung jadi glukosa semua, tapi pelan-pelan. Nah, inilah kelebihan pisang, sehingga banyak disarankan kalau orang diabetes itu
Ya, salah satunya makan pisang ini juga baik. Apalagi pisangnya yang masih mentah gitu ya. Itu lebih bagus lagi. Pisang yang baru mekel itu. Nah, itu lebih bagus lagi karena kalau ini sudah terlalu matang, nanti fruktosa dan glukosanya juga agak banyak. Nah, itu juga ya boleh tapi tidak masih kurang bagus lah gitu. Akan lebih bagus kalau pisangnya tuh mekel. Mekel atau setengah matang itu misalnya digoreng atau dikukus, nah itu patinya relatif ini memiliki daya cerna yang lambat ataupun rendah. Kemudian gugus asetil pada glukomanan dan lain-lainnya. Glukomanan secara alami juga ada yang mengandung gugus asetil. Kemudian pada karaginan itu ada yang mengandung gugus sulfat dan sebagainya. Nah, modifikasi yang mengubah struktur kimia beberapa satuan glukosa dalam molekul pati. Nah, ini kita juga kenal sebagai suatu derivatisasi pati. Gitu ya. Jadi modifikasi yang mengubah struktur kimia tersebut, baik terutama pada struktur monomernya tadi, glukosanya tadi ya. Itu dengan mengandung gugus-gugus tertentu, apakah asetil, hidroksipropil, atau fosforil, gitu, atau oksidasi. Nah, ini juga bagian dari derivatisasi pati tadi untuk membuat turunan dari pati atau pati-pati yang sudah mengalami rekayasa ataupun modifikasi. Derivatisasi digunakan untuk memodifikasi sifat gelatinisasi, terutama ini ya, gelatinisasinya. Kemudian mengurangi retrogradasi. Ya, tadi retrogradasi supaya tidak terlalu tinggi itu bisa kita turunkan. Kemudian gelasipati, mengingatkan pengikatan air, mengurangi sineresis. Ya, jadi supaya air tidak mudah lepas, bisa. Meningkatkan hidrofilisitas, kemampuan dia untuk lebih suka air, ataupun kebalikannya, meningkatkan sifat hidrofobisitas, kemampuan dia untuk mengikat minyak, gitu ya. Kemudian memberi sifat ionik juga bisa dengan penambahan gugus-gugus ionik. Pati sebagai pengental, pembentuk gel, perekat, dan pembentuk film. Nah, ini utamanya kan pati sering digunakan ke sana sebagai pengental untuk membentuk gel, perekat, dan untuk membentuk film yang sering dimanfaatkan pada pembuatan edible film. Nah, modifikasi pati secara kimiawi, nah ini banyak. Ini digambarkan seperti ini native startnya. Cukup banyak, diantaranya adalah ini, misalnya cross-linking. Jadi ini antara amilosa, amilopektin, rantai-rantainya tadi, itu dijembatani dengan suatu jembatan berupa garam polivalensi, bisa berupa fosfor ataupun kalsium. Yang paling banyak digunakan adalah yang fosfor. Misalnya dengan penambahan fosfor osiklorid, maka nanti antar amilosa amilopektin ini saling berikatan, dijembatani oleh garam polivalensi tadi. Karena saling berikatan, maka strukturnya ini menjadi kuat. Dia mengalami suhu tinggi ataupun pemanasan suhu autoklav misalnya, ya dia tidak akan mudah lepas. Gitu. Sehingga cocok ini nanti terutama untuk produk-produk yang diberi perlakuan panas. Kemudian ada juga yang diberi gugus penstabil. Gugus-gugus penstabil, misalnya gugus-gugus asetil. Gitu. Ini bisa meningkatkan stabilitas dari rantai-rantai amilosa amilopektin ini. Atau mungkin dengan gugus hidroksipropil, gitu. Itu juga bisa meningkatkan ini. Jaraknya ini bisa jadi tetap atau di sana juga bisa, kalau berupa hidroksipropil nanti kalau ada minyak itu juga bisa tetap masuk, tetap diikat gitu. Atau dengan oktaenilsusinat, nah itu juga bisa. Artinya sebagai menstabilkan pati tersebut supaya tidak mudah mengalami lonjakan viskositas ataupun lonjakan retrogradasi dan sebagainya. Kemudian dengan enzim hidrolisis, ya ini enzim atau dengan asam gitu ya. Asam ataupun enzim untuk menghidrolisis, dipotong-potong amilosa amilopektinnya menjadi lebih pendek-pendek.
Bisa partially, bisa fully. Artinya kalau parsial ini ya hanya menjadi maltodextrin ya, menjadi maltodextrin. Dengan dextrose equivalent yang beragam, nanti aplikasinya juga macam-macam, terutama untuk dunia farmasi itu. Itu dengan membuat maltodextrin, termasuk untuk menjadi enkapsulan untuk proses enkapsulasi. Itu sering dibuat partially dibranched, artinya dipotong-potong secara parsial. Tapi ada juga yang dipotong-potong lebih banyak lagi, bahkan sampai sempurna, sampai menjadi unit terkecilnya, yaitu glukosa. Nah, jadilah apa? Ya jadilah sirup glukosa. Gitu ya. Nanti akan kita bahas untuk berikutnya mungkin pada pertemuan berikutnya. Menjadi glukosa ya, jadilah sirup glukosa. Atau dioksidasi sehingga akan ada penambahan gugus karboksil. Nah, ini ya. Atau gugus-gugus karbonil. Nah, dengan oksidasi tersebut nanti patinya juga biasanya akan menjadi lebih putih karena sudah mengalami oksidasi ya. Pigmen-pigmen yang ada juga ikut teroksidasi sehingga juga akan menjadi pucat, menjadi lebih putih. Kemudian dekstrinasi ya, ini untuk memperoleh dekstrinnya. Dekstrin dari percabangan ini. Dekstrin ini nanti juga bisa dimanfaatkan terutama untuk sebagai enkapsulan. Seperti mungkin pernah mendengar istilah beta siklodekstrin. Nah, itu sangat mahal harganya. Sering digunakan untuk proses nano enkapsulasi karena kemampuan memerangkapnya karena dia berupa dekstrin percabangan, ini merangkap senyawanya itu lebih bagus. Atau ini dengan penambahan lipophilic substitution, adanya gugus lipofilik. Pati secara umum kan dia relatif hidrofilik ya, suka air ya. Kita tambahkan gugus lipofilik sehingga nanti dia bisa menjadi sejenis emulsifier. Salah satu contohnya adalah misalnya dengan hidroksipropil gitu ya. Adanya gugus propil itu akan menyebabkan dia menjadi ada gugus yang bersifat hidrofobiknya. Sehingga bisa menjadi emulsifier atau bahkan atau jenis stabilizer pada sistem yang mengandung air dan minyak. Nah, ini hanya skema dasar pada proses modifikasi kimiawi, prosesnya bagaimana, itu kurang lebih adalah biasanya pati terlebih dulu dibuat menjadi slurry atau bubur ya. Jadi dia dikasih air, tapi airnya juga tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti konsentrasinya terlalu rendah. Nah, ini dibuat slurry, biasanya pada kadar sekitar konsentrasi patinya itu 40% lah, itu paling biasanya yang sering digunakan. Bisa juga 20-40%. Kalau kurang dari itu mungkin terlalu encer, nanti akan boros bahan kimiawinya. Tapi untuk difusivitasnya akan lebih bagus, makin encer makin bagus difusivitasnya, tapi akan boros pada reagen untuk modifikasinya. Nah, ini dimasukkan pada tangki yang berjaket, kemudian diaduk, nah baru kemudian ditambahkan ini reagen untuk memodifikasi, misalnya dengan asam atau dengan basa atau dengan hipoklorit atau propylen oxide, tergantung dari jenis modifikasinya. Dimasukkan di sini, suhu diatur pada suhu yang sesuai, biasanya pada suhu di bawah gelatinisasinya. Karena kalau di atas gelatinisasinya berarti nanti akan menjadi pre-gel, granulanya pecah, sehingga harus di bawah suhu gelatinisasinya. Setelah diaduk-aduk, kemudian direaksikan sampai kondisi tertentu, artinya dicek terus ya, sampai tiap berapa jam dicek apakah sudah memenuhi karakteristik yang diinginkan, misalnya terutama adalah derajat substitusinya, seberapa banyak gugus yang bisa masuk ke dalamnya. Misalnya kalau membuat pati asetat, ya kita lihat berapa gugus asetat yang bisa masuk ke dalam pati tersebut, itu disampling gitu. Nah, kemudian barulah dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan sisa-sisa residu kimia tersebut, residu kimia yang ada, dicuci sampai beberapa kali sampai habis. Jadi tidak ada residu kimia.
Kalau gugusnya, nah itu tetap ada. Nanti bisa dilihat gitu dengan analisis, misalnya gugus asetilnya atau gugus hidroksipropil ya, dan sebagainya. Setelah dicuci, barulah dilakukan proses pengeringan. Bisa menggunakan oven. Yang paling umum adalah dengan oven. Dengan oven ada juga yang model spray dryer, ada juga yang model spray dryer, ada juga yang di sini sekaligus dilakukan proses gelatinisasi menjadi pati pre-gel, bisa. Misalnya dengan drum dryer juga bisa itu untuk membuat pati pre-gelatinisasi atau pati pre-gel. Nah ini level of substitution, artinya untuk mengetahui seberapa banyak gugus kimia yang sudah kita tambahkan tadi untuk bisa masuk ke dalam senyawaan, membentuk gugus fungsional. Yang kita lihat bisa melalui analisis degree of substitution, bisa juga MS atau kita kenal sebagai molar of substitution. Degree of substitution, the average number of hydroxyl group on each anhydroglucose unit. Jadi berapa banyak hidroksil grup atau gugus hidroksil terutama pada C nomor 2 tadi mengalami derivatisasi, terjadi penambahan gugus-gugus kimia tadi. Nah, kalau molar of substitution kita melihat berapa mol monomeric unit per mol dari anhydrous glucose unit tadi. Jadi setiap glukosanya tadi berapa mol yang mengalami substitusi atau perubahan. Nah, kemudian ada lagi oxidized state. Oxidized state, nah ini bisa menggunakan pada kondisi asam, kondisi alkalin ataupun netral. Bisa. Ini misalnya menggunakan hidrogen peroksida. Itu bisa digunakan untuk mengoksidasi pati. Ada juga misalnya menggunakan sejenis gas sulfur juga bisa, atau menggunakan sejenis asam kuat seperti asam hiperklorat, asam perklorat, itu juga bisa. Tapi yang umum itu biasanya adalah dengan hidrogen peroksida, atau kalau sekarang yang cukup ngetren juga adalah dengan oksidasi menggunakan ozon. Ozon itu merupakan salah satu oksidator yang sangat kuat, tetapi aman. Karena apa? Begitu digunakan, ozon ini akan menguap, jadi tidak perlu nyuci lagi gitu. Beda kalau menggunakan hidrogen peroksida, ya itu masih kita harus mencuci lagi untuk menghilangkan residu kimianya. Tapi kalau dengan ozon itu diberi hembusan ozon, atau ozon juga bisa dilarutkan ke dalam air, tapi sebenarnya tidak perlu mencuci lagi karena dia sifatnya volatil atau sangat mudah hilang. Kondisinya bisa asid, alkalin, atau netral. Tergantung dari yang dikehendakinya. Biasanya menggunakan kondisi asam atau alkalin itu bisa lebih bagus, tapi PR-nya adalah harus membersihkan atau menetralkan kembali pati yang diperoleh. Nah, ini salah satu misalnya kurva viskositas pati yang sudah mengalami asidifikasi, misalnya dengan asam asetat untuk menjadi pati asetil gitu ya. Nah, ini bagaimana karakteristiknya? Ini bisa dilihat dari amilografinya. Pati asam biasanya akan mengalami penurunan suhu gelatinisasi gitu, dibandingkan native state-nya. Kemudian selain tadi, kemudian berikutnya ini modifikasi kimiawi bisa dilakukan dengan proses esterifikasi. Esterifikasi yaitu reaksi antara alkohol dengan apa? Dengan asam karboksilat. Nah, ini dengan asam karboksilat. Alkoholnya adalah dari gugus hidroksil yang dimiliki oleh pati, dan asam karboksilatnya dari terutama adalah asam-asam organik dari bahan yang kita gunakan. Misalnya asam karboksilat apa contohnya? Ya bisa berupa asam asetat, asam butirat, asam propionat,
gitu ya. Ataupun mungkin bisa menggunakan sejenis asam lemak, ya bisa aja. Asam lemak rantai pendek. Misalnya dari kelompok C8 itu ya, kaprilat, nah gitu ya. Atau kaprat atau laurat, nah itu masih bisa. Meskipun ya degree of substitution-nya tentu akan lebih sulit dibandingkan dengan asam karbohidrat yang rantainya pendek seperti asetilasi ini. Nah, asetilasi ini kan CH3COOH ya, C-nya hanya 2 ya. Sehingga dia akan jauh lebih mudah. Kemudian ada juga pati butirat. Pati butirat ini sudah juga mulai banyak dibuat. Karena apa? Pati butirat itu bisa menjadi resisten start, dan kemudian butiratnya itu sangat bagus untuk kesehatan usus besar. Nah, itu menangnya kalau butirat. Karena pada usus besar kita, kalau kita banyak makan serat atau kita banyak makan resisten start, itu ternyata resisten start atau serat tadi akan dimanfaatkan oleh mikroba di dalam usus besar itu. Salah satu produksinya itu adalah ternyata asam butirat. Dan ternyata asam butirat yang diproduksi oleh mikroba tadi itu dikenal sangat baik untuk kesehatan usus besar tadi, bisa mencegah kanker kolon. Sehingga nah ini kalau dilakukan patinya kita beri gugus butirat, diharapkan nanti juga bisa di dalam sana, karena dia tidak akan terserap di usus halus ya, karena sudah mengalami modifikasi. Nah, di usus besar akan terfermentasi dan butirat nanti juga akan terlepas, sehingga akan ya makin banyak asam butirat yang bisa dihasilkan di dalam kolon. Nah, ini kalau asetilasi, nah ini pati, gugus hidroksil pada terutama pada C nomor 2 akan bereaksi dengan asam asetat membentuk pati asetil. Pati asetil. Biasanya dilakukan pada kondisi alkali, nah, sehingga nanti kita harus mencuci dari sisa-sisa alkali yang ada ataupun dari garam-garam yang ada, gitu. Garam, karena antara asam dan basa ini kan bisa membentuk garam ya. Misalnya ini, ya ini CH3COONA atau natrium asetat. Nah, ini juga harus kita cuci. Kemudian dengan esterifikasi pati dengan gugus oktanilsusinat. Jadi esterifikasi selain dengan menggunakan asam asetat atau asam butirat tadi, bisa juga dengan oktanilsusinat. Ini ya, senyawaan oktanilsusinat. Akan bereaksi dengan start OH atau gugus hidroksil pada start. Pada kondisi alkali juga nanti akan menjadi pati oktanilsusinat. Pati oktanilsusinat. Yang mana pati oktanilsusinat nanti akan bisa memiliki kemampuan mengikat minyak, sehingga nanti bisa menjadi sejenis emulsifier. Kemudian ada juga untuk membentuk ikatan silang, ya esterifikasi tadi untuk membentuk ikatan silang, yaitu antara gugus hidroksil pada pati dengan tadi fosfor oksiklorid. Nah, gugus fosfornya ini nanti akan masuk ke dalam pati menggantikan gugus hidroksil tadi. Menjadi ini pati, fosfor, kemudian fosfor kan punya 3 tangan yang bebas tadi ya. Nah, ini salah satu tangannya lagi nanti akan mengikat pati lagi. Inilah garam polivalensi tadi. Nah, nanti akan bentuk pati, fosfor, pati. Jadi patinya akan saling digandeng sehingga nanti strukturnya kuat, sehingga nanti bisa tahan terhadap suhu tinggi, tidak mudah mengalami gelatinisasi, tidak mudah drop viskositasnya. Selain fosfor oksiklorid juga bisa menggunakan sodium trimetaposfat. Sodium trimetaposfat ini juga bisa digunakan untuk sebagai pengganti fosfor oksiklorid. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan gugus fosfornya ini. Gugus fosfornya yang akan menjembatani antara pati satu dengan pati yang lain.
Nah, kemudian juga ada juga hidroksipropil. Nah, ini banyak ya. Jadi nanti masih berkembang terus dari berbagai senyawaan untuk melalui reaksi esterifikasi, berarti antara hidroksil dari pati dengan sejenis asam-asam yang organik atau asam-asam yang non organik juga bisa untuk membentuk modified starch secara kimiawi ini. Hidroksipropil. Nah, hidroksipropil ini juga dikenal sebagai salah satu pati yang bersifat bisa mengikat air ataupun minyak. Jadi bersifat sebagai emulsifier. Gitu. Jadi nanti kalau mau digunakan untuk membuat suatu sistem campuran, di sana ada air, ada minyak. Nah, ini pati hidroksipropil tidak hanya sebagai pengental, tapi juga sekaligus sebagai emulsifier, menstabil bentuk emulsi dan juga otomatis juga menstabilkan. Emulsinya dari gugus yang dimiliki, menstabilnya adalah dari kemampuan dia membentuk gelnya. Gitu. Jadi sekaligus tidak perlu nanti menambahkan pengental lain gitu. Jadi bisa sebagai emulsifier sekaligus stabilizer. Satu bahan dua fungsi langsung. Nah, ini amilografi dari pati asetat, hanya gambaran saja, nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk setiap perubahan-perubahan karakteristik dari modified starch secara kimiawi. Nah, ini pati ikatan silang, tadi contohnya ini cross-linked stabilized corn. Nah, ini cross-linking dari pati jagung. Nah, ini dia vigositasnya naik, tapi tidak drop. Dropnya hanya sedikit gitu ya. Dropnya hanya sedikit. Dibandingkan dengan yang mungkin normal corn. Nah, ini kan turunnya agak drastis ya. Nah, kalau cross-linking ini stabil. Nah, ini penambahan beberapa modified starch pada misalnya instant noodle. Instant noodle ini biasanya ditambahkan pati asetat. Ada juga yang menambahkan dengan pati ikatan silang, karena di sana ada fosfor, nah nanti juga akan berperan pada proses instanisasi dari mie instan itu. Nah, kemudian dengan adanya pati asetat ini juga nanti kalau dilihat mie-nya itu, nanti akan lebih banyak rongga-rongga yang dimiliki. Rongga-rongganya itu akan besar-besar. Nah, ini akan mempermudah mie instan itu untuk menyerap air, untuk cepat matang. Nah, begitu ya. Ini pati berikatan silang dalam bihun dan soun. Nah, bihun ataupun soun. Kalau bihun, ini biasanya minyak lebih keras, nanti ketika dimasak tetap kenyal gitu ya. Tapi kalau soun ini lebih lembut. Ini bisa ditambahkan pati ikatan silang untuk menstabilkan ya pati bihun ataupun soun ini. Nah, ini ada yang tadi bersifat emulsifier sehingga nanti bisa mengikat minyak maupun air membentuk droplet ataupun membentuk suatu globula emulsi. Nah, ini misalnya adalah pati dengan OSA. OSA ini adalah octenyl succinate acid. Octenyl succinate acid atau pati octenyl succinat tadi. Dengan adanya penambahan gugus octenyl succinat, maka dia bisa menjembatani antara water phase dan oil phase. Water phase dan oil phase dijembatani oleh pati octenyl succinat. Sehingga bisa bersifat sebagai emulsifier tadi ya. Pati octenyl succinat sebagai emulsifier. Ya. Baik. Tadi secara kimiawi, dan berikutnya adalah kita lanjutkan modifikasi pati secara fermentasi dan enzimatik. Enzimatik yang akan kita banyak bahas. Fermentasi ini bagian dari ya tadi fermentasi dengan menggunakan mikroba. Mikrobanya akan menghasilkan enzim. Jadi juga secara tidak langsung fermentasi ini sebenarnya juga bagian dari modifikasi secara enzimatis. Hanya bedanya adalah kalau enzimatis kita menambahkan enzim secara langsung, tapi kalau fermentasi
kita menambahkan starter atau mungkin menggunakan fermentasi spontan, mikroba dibiarkan tumbuh dan kemudian akan menghasilkan enzim dan terjadilah modifikasi. Yang banyak terjadi pada proses enzimatis atau fermentasi kebanyakan ya ini adalah hidrolisis. Karena enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba itu kebanyakan adalah enzim-enzim amilase yang tugasnya adalah memecah pati atau menghidrolisis pati. Nah, modifikasi enzimatis ini juga banyak aplikasinya untuk hidrolisis. Yang tadi kalau hidrolisisnya itu parsial akan diperoleh maltodextrin, dan kalau hidrolisisnya itu sempurna sampai menjadi glukosa, kita perolehlah sirup glukosa. Dan kalau sirup glukosa nanti dikonversi lagi dengan enzim converting, bisa berubah menjadi sirup fruktosa yang harganya lebih mahal dan secara kesehatan lebih baik. Nah ini, modifikasi fermentasi ini cukup populer. Karena apa? Prosesnya mudah, tapi hasil yang diperoleh cukup signifikan. Contoh yang paling populer itu adalah mocaf. Nah, mocaf ya. Mocaf atau modified cassava flour. Modified cassava flour. Modified-nya itu adalah modified secara fermentasi. Fermentasinya biasanya menggunakan fermentasi spontan. Ada juga yang menggunakan fermentasi terkendali bisa, tapi spontan aja juga bisa. Artinya singkong dibiarkan gitu kan akan terfermentasi. Atau kalau secara tradisional, itu misalnya di Gunung Kidul, banyak yang kita kenal dengan istilah gatot. Nah, gatot. Gatot itu juga bagian dari modifikasi fermentasi. Jadi singkong dibiarkan di luar, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, sampai akhirnya ditumbuhi jamur, mungkin apa ya, sampai akhirnya warnanya hitam, warnanya coklat. Nah itu, dia sudah mengalami fermentasi. Nah itu kemudian kita ambil, kita olah, jadilah gatot. Sedangkan kalau tiwul, dia terjadi fermentasi spontan, tetapi relatif lebih kecil. Karena kalau tiwul biasanya ubi singkong itu dijemur dengan sinar matahari, tapi tidak kena hujan. Kalau hujan dia dibawa ke rumah atau disimpan. Nanti pas panas kita taruh lagi. Jadi fermentasi hanya terjadi fermentasi spontan, tetapi tidak terlalu besar karena kadar airnya relatif rendah. Beda kalau gatot itu kan memang hujan ya biarkan kehujanan gitu. Ada lagi sebenarnya yang cukup populer itu di Sumatera, itu yang kita kenal sebagai oyek. Kalau oyek itu singkong kita rendam. Singkong kita masukkan ke karung, kemudian kita rendam ke dalam suatu kolam. Kita rendam sampai akhirnya singkong tersebut menjadi lunak. Nah, di sana akan terjadi ditumbuhi mikroba, rasanya sedikit asam gitu karena mikroba tersebut juga menghasilkan asam laktat. Nah, jadilah oyek, cuma aromanya cukup kuat ya, karena itu kalau dalam bahasa awam kayak singkong dibusukkan gitu. Tapi hasilnya adalah dia difermentasi. Fermentasi sampai lunak, itu direndam sampai lunak sekitar mungkin 1 minggu, nah itu ya, sampai lunak gitu. Baru kemudian dikukus. Nah, jadilah oyek. Aromanya khas ya, agak asam-asam gitu. Itu kalau di Sumatera dulu sering dimanfaatkan untuk mengolah singkong racun gitu ya. Jadi singkong racun itu kan tidak bisa diolah langsung ya. Tapi kalau difermentasi ya dia aman karena HCN-nya pasti akan hilang atau rusak selama proses fermentasi tadi. Nah, singkong racun itu sering dibuat menjadi kalau tidak oyek tadi jadilah gatot. Gitu. Tapi kalau untuk jadi tiwul masih rawan. Karena kalau jadi tiwul itu fermentasinya hanya sedikit. Tapi kalau jadi gatot atau jadi oyek, nah itu akan terjadi fermentasi yang sangat banyak dan akan menghilangkan HCN. Nah, ini beberapa selain gatot, tiwul ataupun oyek tadi juga melakukan
modifikasi secara terkendali gitu ya. Di fermentasi ini ternyata kalau tadi ada mokaf, ya ini ada juga menggunakan ubi jalar. Dengan fermentasi ternyata bisa mengurangi pigmen-pigmen coklat. Dengan mengurangi pigmen coklat sehingga warnanya menjadi putih, lebih putih. Kemudian dengan fermentasi, ini kan fermentasinya terkendali ya, tidak terlalu banyak, hanya sedikit fermentasi. Nah itu karena fermentasi di sana akan menghasilkan enzim amilase oleh mikroba, beberapa rantai amilosa dan amilopektin itu akan terpotong, gitu ya, sehingga nanti patinya itu menjadi lebih porus, seperti kalau dalam istilah itu porous start, gitu ya, karena amilosa amilopektin sebagian terhidrolisis, jadi nanti granulanya itu akan mengalami lubang-lubang gitu. Nah itu ternyata nanti kalau dalam bentuk tepung ya, tepung ya masih campuran antara pati dan komponen lain, itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti terigu. Artinya kalau dibuat adonan, itu bisa membuat suatu adonan yang cukup kalis, ya, meskipun tidak sekalis terigu ya, tapi lumayan lebih kalis, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kue-kue pengganti terigu, sebagai pengganti terigu, baik mokaf maupun tepung ubi jalar yang terfermentasi ini. Itu kalau di daerah Jember, nah itu cukup ngetren, banyak olahan makanan atau kue-kue itu berbasis mokaf. Ya karena selama ini kita memang sangat tergantung dari terigu ya untuk membuat berbagai macam jenis kue atau makanan. Nah ini di sana diganti dengan mokaf. Nah itu rasanya enak dan cukup populer, menjadi salah satu oleh-oleh untuk dari Jember, makanan atau kue berbasis mokaf itu. Nah ini, itu kalau dilihat dengan melalui fermentasi, viskositasnya akan turun karena tadi sebagian amilosa dan amilopektin akan terpotong, akan lebih turun, sedikit lebih turun dibandingkan dengan native startnya. Nah itu ternyata sebagian yang terpotong tadi membentuk rongga-rongga pada granula, itu juga dia akan mudah menyerap air dan membentuk adonan yang cukup kalis, bisa sebagai substitusi ya, menggantikan terigu. Nah, kemudian enzimatis modifikasi secara alami juga bisa terjadi pada proses perkecambahan. Nah ini, pada proses perkecambahan itu kan biji akan tumbuh, dia akan menghasilkan amilase. Untuk apa? Ya untuk bisa memanfaatkan pati tersebut menjadi sumber energi, dipotong-potong, dihidrolisis, jadi glukosa, kemudian jadi sumber energi untuk tumbuhan tersebut, untuk kecambah tersebut. Nah ini salah satu pati jagung alami, dan ini adalah pati biji jagung yang kecambah. Bedanya ternyata adalah granulanya sudah sebagian rusak, atau ada retakan atau ada rongga, celah, lubang, dan sebagainya. Karena adanya proses hidrolisis, tapi hidrolisis parsial, karena hidrolisisnya kan bertahap ya, pada perkecambahan. Nah ini juga bisa dimanfaatkan akhirnya, membuat pati itu dari kecambah, atau biji yang ditumbuhkan dulu. Itu sehingga supaya ya patinya sebagian terpotong. Nah itu ternyata dengan pati yang sudah terhidrolisis sebagian, jadi nanti mirip karakteristiknya nanti tadi mudah mengikat air, mudah menyerap air, dan kemudian kalau dibikin adonan itu juga akan bentuk adonan yang cukup kalis ya, seperti itu, sehingga bisa dimanfaatkan ini. Dan kecambah itu kan juga selain patinya berubah menjadi sebagian terhidrolisis, juga akan dihasilkan berbagai senyawa bioaktif yang banyak pada kecambah itu, sehingga nanti bisa diperoleh suatu tepung atau tepung kecambah yang patinya sudah terhidrolisis parsial, tapi juga senyawa bioaktifnya tinggi.
Nah, ini barangkali kalau mau memanfaatkan peluang membuat aneka olahan dari biji yang dikecambahkan. Nah, tinggal kecambahnya mau seberapa lama ya, jangan sampai saat ditoge atau sampai kecambah beneran ya. Kalau kecambah beneran tuh itu patinya sudah habis atau tinggal dikit. Ini kecambahnya ini aja baru mungkin baru retak atau baru bijinya itu bengkak atau baru nongol akar sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu memiliki sifat fungsional yang bagus untuk kesehatan dari senyawa bioaktif dan patinya sudah terhidrolisis parsial. Nah, kalau bicara enzimatis terkait dengan enzim amilase yang berperan memecah pati tadi, amilase ini ternyata ada beberapa jenis. Di antaranya ada alfa amilase, beta amilase, dan amiloglukosidase atau sering dikenal sebagai glukoamilase. Kemudian ada lagi isoamilase. Isoamilase yang nanti bersifat sebagai the branching enzyme. Nah, bedanya apa? Alfa amilase ini disebut sebagai endoamilase atau memecah ikatan 1,4 glikosidik. Sedangkan beta amilase kita sebut sebagai eksoamilase, memecah ikatan 1,4 glikosidik. Bedanya endoamilase dan eksoamilase berarti adalah kalau endo itu berarti memecah dari posisi mana saja, dari tengah-tengah bisa. Misalnya ini suatu amilosa panjang. Ya, dia memotong bisa dari mana saja kalau alfa amilase. Tapi kalau beta amilase, dia dari pinggir, dari ujungnya. Dipotong menjadi lebih pendek, potong lebih pendek lagi, dan seterusnya. Kalau glukoamilase ini merupakan eksoamilase memecah ikatan 1,4 dan 1,6 glikosidik. Sehingga kalau glukoamilase ini bisa memotong baik amilosa ataupun amilopektin. Kalau yang alfa dan beta amilase ini tidak bisa memecah amilopektin. Dia hanya 1,4 glikosidik. Nah, kemudian ada lagi the branching enzyme, ada pululanase, ada isoamilase. Ini juga bisa memecah amilopektin. Nah, ini gambarannya. Nah, ini alfa amilase yang X. Ya, berarti ini bisa motong di mana saja, suka-suka dia. Acak. Kalau beta amilase ini yang tanpa hanya tanda panah biasa. Nah, ini dari pinggir. Sini kepotong baru bisa motong sini. Sini kepotong baru bisa sini. Tidak bisa langsung ke sini, jadi harus pinggir dulu. Sedangkan kalau amiloglukosidase, nah ini motong baik 1,4 maupun 1,6, tapi dia eksoamilase, berarti dari pinggir. Nah, ini dari pinggir, pinggir, pinggir. Tapi nanti meskipun dia ketemu percabangan, tetap juga bisa dipotong. Tapi kalau yang alfa dan beta, begitu ketemu percabangan, dia berhenti. Itu nggak bisa motong. Nanti akan menyisakan percabangan atau dextrin. Nah, itulah mengapa kalau membuat maltodextrin ya cukup menggunakan alfa amilase saja. Gitu. Karena memang dextrin percabangannya disisakan. Kalau pakai amiloglukosidase ya nanti tidak jadi maltodextrin, nanti jadinya adalah ya glukosa gitu ya. Nah, ini perayaan granula padi pada perendaman ubi kayu. Nah, ubi kayu yang direndam itu kan nanti akan ada mikroba tumbuh, menghasilkan amilase, asam laktat. Nah, ini juga nanti akan menghidrolisis parsial dari amilosa dan amilopektin dalam granula pati. Nah, makin rusak susunan granula pati, maka makin mudah dicerna oleh enzim. Artinya kalau tadi sudah mengalami hidrolisis parsial dari pati tersebut, maka nanti biasanya kurva amilografinya juga dia akan lebih mudah mengalami tercapai suhu gelatinisasinya. Gitu, karena dia akan mudah menyerap air dan cepat matang gitu. Seperti itu. Dan makin mudah dicerna kalau sudah mengalami gelatinisasi parsial. Sehingga cocok nanti misalnya untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan gitu ya. Nah, ini tape ketan atau tape singkong, peyem, dan sebagainya itu juga salah satu produk fermentasi. Bagaimana suatu ketan atau singkong diberi ragi berupa starter mikroba,
tumbuh akan menghasilkan amilase, amilase akan menghidrolisis pati yang ada di dalam ketan ataupun singkong, jadilah glukosa, sehingga menjadi rasanya manis. Plus mungkin ada alkohol, karena di sana mikrobanya campuran. Ada mikroba yang menghasilkan alkohol, gitu, sehingga ada sensasi semriwing. Gitu. Nah, ketahanan alfa amilase terhadap panas dari sumber-sumber amilase yang digunakan itu paling banyak adalah diperoleh dari bakterial. Karena dari bakterial ini relatif tahan panas, tidak mudah drop ketika mengalami pemanasan. Bahkan ada yang sifatnya termofilik, malah bagus pada suhu tinggi. Itulah yang paling banyak digunakan untuk proses pembuatan maltodextrin ataupun sirup glukosa. Yang termofilik, jadi suhunya dibuat di atas suhu gelatinisasi sekitar 90 derajat atau 100 derajat. Nah, kemudian enzim tersebut tetap aktif, tidak rusak. Nah ini, hidrolisis pati konversi tinggi. Nah ini, kalau mau membuat hidrolisis, tergantung dari derajat hidrolisisnya. Kalau hidrolisisnya hanya sedikit, jadilah maltodextrin. DE-nya bisa diatur, tergantung mau kalau DE rendah, ya berarti hidrolisisnya cukup sedikit saja. DE 20 agak tinggi, atau DE tinggi, maka hidrolisisnya agak banyak. Prosesnya sangat sederhana, di mana start slurry dengan kadar pati sekitar 40% sampai 60% mungkin ya bisa. Tambahkan alfa amilase, kemudian dipanaskan sampai di atas suhu gelatinisasi. Nah ini 80 sampai 90 derajat. Maka di sini terjadi proses likuifikasi, liquefaction 1 sampai 3 jam, baru kemudian tambahkan glukoamilase kalau mau menghidrolisis lebih lanjut, menghidrolisis dextrinnya. Kalau di sini ini hanya menggunakan alfa amilase, maka produk di sini diperolehlah maltodextrin. Tapi kalau mau memperoleh konversi tinggi, maka tambahkan tadi glukoamilase yang menghidrolisis amilosa maupun amilopektin juga. Terus sampailah di sini diperoleh sirup glukosa. Kemudian dimurnikan, airnya diuapkan, pengotornya dihilangkan, ion-ion juga dihilangkan, jadilah ya sirup glukosa yang murni ya. Nah, kemudian supaya kalau pengen cepat hidrolisisnya, ini ada tekniknya, strateginya. Supaya cepat, strateginya adalah sebisa mungkin percabangan dari amilopektin itu dihilangkan dulu. Gitu. Nah ini contohnya misalnya dilakukan debranched atau dihilangkan percabangan amilopektinnya, maka nanti reaksi konversi menjadi glukosanya akan sangat cepat. Nah ini lebih cepat daripada yang non debranched, cepat dan sangat tinggi sekali konversinya. Gitu. Kalau yang non debranched ya ini lebih lambat pada waktu yang lebih lama. Untuk bisa melakukan proses debranched, nah di sini ditambahkan yang namanya enzim debranching. Kalau tadi kan ini ya, misalnya amilosa, amilopektin kan campuran ya. Kita tambahkan alfa amilase. Maka linear dextrin ini akan terhidrolisis cepat, tapi debranched dextrin nanti lambat ini. Nah, sehingga nanti proses di sini akan lambat. Tapi kalau yang di sini cepat. Nah, supaya ini menjadi tidak lambat, maka sebaiknya di sini dilakukan yang namanya enzim pululanase. Jadi setelah ditambahkan amilase, tambahkan pululanase untuk menghilangkan dextrin atau percabangan, sehingga nanti sini bisa langsung sangat cepat. Itu strateginya. Nah ini yang banyak dilakukan pada proses produksi glukosa. Sebenarnya bisa juga menambahkan isoamilase di awal untuk mengubah amilopektin menjadi amilosa, juga bisa. Tapi sebagian besar lebih menyukai menambahkan pulunase pada pertengahan proses. Gitu. Sehingga nanti kalau ini kan yang linear kan udah kepotong semua, tinggal branchednya sedikit ini ya dihabiskan dengan pulunase. Jadi pulunase ini pekerjaannya
mudah, cepat gitu. Beda kalau isoamilase ini kan nanti di sini masih terlalu banyak campuran ya, ada amilosa, ada amilopektin. Sehingga nanti kerjanya mungkin kurang efektif. Lebih efektif di sini. Nah, kemudian setelah tambahkan glukoamilase, jadilah glukos. Nah, ini kemudian akan dimurnikan, jadilah sirup glukos. Sirup glukos nanti bisa dikonversi menjadi sirup fruktosa, yang harga jualnya lebih tinggi, lebih mahal, dan bagus untuk kesehatan ya. Dengan menambahkan converting enzim. Nah, nanti akan kita bahas pada secara spesifik pada produksi sirup glukos ataupun sirup fruktosa. Baik, itu saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Kuis jadi hanya satu ya di awal tadi, yaitu terkait dengan perbedaan antara heat moisture treatment dan annealing. Terima kasih, silahkan dijawab kuisnya nanti pada Google Classroom yang disediakan.